Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman Bang Napi Channel. Ketemu lagi kita dalam rangka peringatan Hari Tani 24 September. Jadi ada yang menarik ingin kita bahas soal pertanian. Sebagai seorang petani lokal jauh di pelosok daerah, ini ada yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah negara Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Tani. Mirisnya di saat euforia petani memperingati Hari Tani ini, hanya di atas kertas saja dalam kalender pemerintah Republik Indonesia, pemerintahan Pak Jokowi berbarengan sudah memiliki rencana dari beberapa bulan lalu, dari awal tahun 2021 ini, untuk melakukan impor garam 3,07 juta ton ke dalam negeri. Ini kan menjadi mimpi buruk bagi para petani garam, khususnya petani garam di Madura dan di banyak daerah. Kemudian yang perlu kita cermati juga bahwa kebijakan pemerintah soal pertanian ini sering kontraproduktif dengan Menperin, Menteri Perindustrian, di saat hasil pertanian membludak, di saat petani panen, itu pemerintah melakukan impor. Contoh ketika harga gabah agak naik dalam negeri, solusinya impor. Nah, ini kan tidak sinkron dengan rencana Pak Jokowi yang baru digagas kemarin, ketuanya Pak Luhut, Gerakan Nasional Cinta Produk Indonesia. Seharusnya ketika harga gabah dalam negeri itu naik, yang dilakukan itu bukan melakukan impor untuk menekan harga dalam negeri, tetapi meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas petani, memberikan modal kepada petani supaya para petani ini lebih bersemangat untuk melakukan siklus tanam yang lebih baik dan produksi melimpah. Nah, ketika produksi itu melimpah, maka secara otomatis harga bisa distabilkan di rata-rata seperti itu, tidak melakukan impor. Nah, ini kan Pak Menteri Pertaniannya justru dalam kesempatan ini malah jalan-jalan ke Korea Selatan. Konon katanya Juli kemarin itu mengutus 100 orang milenial, petani milenial, untuk melakukan studi banding ke Korea Selatan. Ngapain studi banding ke Korea Selatan? Kita punya lahan pertanian jutaan hektar di Indonesia. Banyak, ada petani padi, petani sayur, petani cabai, petani tomat, banyak. Tidak perlu belajar ke negara orang. Justru kita negara agraris, negara pertanian, lahan kita 20 kali lipat daripada Korea Selatan itu. Korea Selatan itu cuma seluas 2 provinsi mungkin dibanding luasnya negara kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak kompatibel rasanya mengutus para petani milenial ini untuk belajar ke sana. Justru kalau ingin belajar ke kampung saya lah. Ini daerah-daerah pertanian, daerah padi, daerah perkebunan tanaman muda seperti jagung, termasuk singkong ini. Jadi mestinya di dalam rangka peringatan Hari Pertanian ini, kolaborasi antara Pak Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dengan Pak Prabowo untuk memberikan kiat-kiat bertani singkong yang bagus. Jadi harga singkong juga kan tidak menjanjikan bagi para petani singkong, sehingga tidak harganya tidak di luar ekspektasi. Jadi biaya tanamnya besar, biaya produksinya besar, operasionalnya besar, perawatannya memang tidak terlalu susah, tapi perlu dirawat kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dari pertanian itu. Nah, justru harga singkongnya murah.
harga gabah murah saat ini. Harga jagung ini yang agak menjanjikan. Jadi ketika harga jagung mahal yang didemo oleh masyarakat di mana kemarin itu di Bojonegoro, di mana yang demo Pak Jokowi lalu diundang ke istana itu. Harga jagung pakan ternaknya mahal, demo harga jagung mahal, lah pemerintah malah mencoba menginisiasi untuk melakukan impor jagung supaya harga jagung murah dalam negeri. Nah ini kan sangat tidak masuk akal, bertentangan dengan gerakan nasional cinta produk Indonesia. Jadi kita ingin pemerintah itu membantu menginisiasi permodalan bagi para petani, kemudian bagaimana siklus pertanian itu terjaga supaya produksinya lebih dari yang biasanya, supaya harga bisa distabilkan. Nah, teman-teman, sekilas soal pertanian, karena memang para petani inilah orang-orang yang paling bisa bertahan untuk hidup di segala medan. Jadi mau medannya kering, mau medannya basah, mau medannya terjal, curam, para petani insya Allah akan terus bertahan untuk hidup, bukan menjadi bulan-bulanan pemerintah dengan ide-ide impornya yang selalu merugikan para petani. Selamat berjuang para petani. Mudah-mudahan apa yang kita tanam, yang baik kita tanam, biasanya yang baik pula akan kita tuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.